warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih kepada seluruh warga RT 3 RW 01 yang saya hormati, yang malam ini berkenan hadir dari sesepuhnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semuanya. Saya awali, mari kita senantiasa bersyukur seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua RT, ya, bahwa syukur adalah qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan yang ternyata memang sudah kita laksanakan hari demi hari. Namun demikian, marilah kita ucapkan pada malam ini juga saya dereke, monggo kita hamdalah bersama. Monggo alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam, mari kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti pertolongan oleh sahabatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, bahwa kemarin saya didatangi Mas Ketua, Mas Tama, Pak Joko nanti diharapkan untuk menyampaikan ular-ular atau paparan sejarah tentang negeri kita sampai menjelang proklamasi. Ya, saya dengan terpaksa ini tetap saya laksanakan. Masalahnya begini, mungkin Bapak Ibu bosan mungkin ya, tiap ada peringatan kok Pak Joko sing didhawuhi tampil. Kira-kira gimana, saya lanjutkan nggih? Ya, dengan mirunggan yang duduk di barat maupun di sana yang pokoknya dengan penuh santai, silahkan. Saya awali dari masa penjajahan. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik, anak-anakku, betapa sengsaranya bangsa kita tempo dulu yang mengalami penderitaan dijajah. Di harta-harta kita dikeruk oleh Belanda yang selama 350 tahun kita dijajah. Yang paling lama Belanda. Kemudian dilanjutkan Jepang. Betapa ngeri sengsaranya pengorbanan para pendahulu kita. Direwangi toh nyawa, bondo, misalnya seperti waktu kerja rodi, membuat jalan kereta dari Anyer sampai Panarukan, dipukuli, pokoknya disiksa, bahkan dimasukkan gerbong sampai mati, ya, dihukum oleh Belanda. Dan pada waktu itu perjuangan bangsa kita oleh raja-raja masih bersifat lokal. Bahkan liciknya Belanda punya taktik memecah belah, divide and conquer, diadu domba antara raja sana dan antara raja sini sehingga belum adanya persatuan. Namun setelah era 1908 ada pergerakan Budi Utomo dan lain-lain, akhirnya persatuan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk mengenyahkan penjajah dari bumi kita. Belanda setelah kalah dengan sekutu, kita diduduki oleh Jepang. Pasar penjajahan Jepang juga sangat ngeri juga. Waktu itu pakaian saja susah. Bahkan bangsa kita untuk berpakaian saja memakai bago. Ya, zaman Romusa, zaman pakai bago. Bago itu karung goni
dari serat dipakai, dan itu banyak tumonya, utuhnya, isinya mengpetan, ya. Dan harta kita dikeruk oleh Belanda dibawa ke negerinya untuk membangun negerinya. Dan kita pokoknya nek ana wong sing arep pinter dipateni malah. Ya, begitulah. Susah mengenyam pendidikan. Bahkan kala itu yang bisa bersekolah adalah orang-orang yang punya kedudukan. Camat, kemudian lurah, ya penewu dan lurah skala itu. Rakyat jelata tidak bisa mengenyam pendidikan. Nah, kita makanya bersyukur. Sekarang negeri kita sudah makmur, ya. Coba kalau kita tengok di Palestina, betapa ngerinya. Arep mangan rebutan, ngenteni bantuan. Dan merasa aku mati apa urip kan begitu. Belum lagi kalau kena bom. Nah, ya. Kemudian tetangga kita, ASEAN. Kali ini Thailand gelut sama mana itu? Mana? Kamboja. Kamboja. Lah iya loh. Indonesia tentrem ayem gitu. Tentrem ayem, royo-royo. Ya walaupun tidak sedang baik-baik saja seperti akhir-akhir ini di Pati, ya, Bapak Ibu adik-adik semua mirsani betapa ngerinya kalau ya, rakyat ini diperlakukan tidak adil, diinjek semena-mena, pajak dinaikkan sampai 250%. Nah makanya kita mari negeri kita yang tentrem ayem, lingkungan kita yang tentrem ayem, kita jaga bertetangga kita dengan rukun, kompak. Terbukti kali ini seperti yang disampaikan Pak Ketua RT tadi, di tangan adik-adik remaja kita ternyata dapat terwujud suatu peringatan yang sudah tadi temanya disampaikan oleh Bapak Ketua RT. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan secara ringkas saja, saya ngepek ini untuk lanjutan mencapai kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 45, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, bom atom jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Ini adik-adik tentunya yang belajar sejarah ini out of mind atau ngelotok ya. Tapi tetap saya ungkap pada kesempatan ini. Kemudian berita tersebut tersebar pada para pemuda dan tokoh-tokoh pembesar nasional Indonesia. Kemudian golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 45, golongan muda menyulik Soekarno Hatta. Mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa persetujuan Jepang. Ya, karena itu kan kita dalam pendudukan Jepang yang sudah menyerang di bom atom tersebut. Kemudian Bung Karno dan Muhammad Hatta memilih untuk berunding dahulu. Selanjutnya tanggal 16 Agustus 45, para pemuda menculik Pak Karno dan Pak Hatta di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau didesak para pemuda. Untuk selanjutnya, tokoh yang lain yaitu Bapak Ahmad Subarjo meyakinkan kepada para pemuda, lalu Pak Soekarno dan Pak Hatta dibebaskan oleh para pemuda pejuang-pejuang kita. Selanjutnya, mereka setelah itu kembali ke Jakarta dan para tokoh tersebut ke rumah Mr. Maeda, orang Jepang ya, pembesar Jepang. Nah, untuk berkumpul di situ, kemudian teks proklamasi dirumuskan oleh Bapak Ahmad Subarjo dan Soekarno Hatta. Teks proklamasi diketik oleh Bapak Sayuti Melik, BM, dia yang menyimpan teksnya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus
Di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, rumah Bapak Insinyur Soekarno dibacakan teks proklamasi. Untuk benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Pak Insinyur Soekarno. Kemudian bendera dikibarkan oleh para pemuda kita, pejuang kita, Latif, Sudi, dan Trimurti untuk menaikkan bendera kemerdekaan tersebut yang setelah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, begitulah peristiwa proklamasi. Saat itu juga dalam keadaan suasana yang tegang dan penuh harap untuk senantiasa Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Merdeka! Demikian Bapak Ibu sekilas yang saya sampaikan, karena masih ada acara nanti bagi hadiah dan lain-lain, maka masih ada doa juga. Barangkali yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau cukup singkat. Saya sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu saya kembalikan pada adik. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Joko Suwardi.